Jika kita bertemu lagi, jika semesta mempertemukan kita lagi, aku akan mengejarmu, izinkan aku mengejarmu lagi. Kata-kata itu teringat lagi di kepala Akram. Dia melangkah mengikuti Edelweiss yang berlari menjauh darinya. Tatapan kerinduan itu sangat dalam. Dia tersenyum dan terus mengikuti wanita itu. Selama 5 tahun penuh, dia tidak datang menemui Edelweiss sesuai janjinya kepada Ivory. Walau dia teramat menderita, tetapi Akram menerima rasa penderitaan dan sepi itu sebagai hukuman untuk dirinya sendiri karena telah menyakiti Edelweiss. Aku telah melepaskanmu demi keamananmu, aku telah menerima takdirku untuk sendirian selama-lamanya, tapi kau tiba-tiba saja hadir di hadapanku, bagaimana mungkin aku bisa menahan diriku? Walau kau berlari menjauh, sejauh apapun kau pergi, kau sudah terlanjur terlihat olehku, bagaimana mungkin aku bisa menahan diriku untuk tidak mengejarmu? Sekarang, keegoisan telah merajalela di dalam diriku, aku ingin memilikimu sekali lagi, aku akan mengejarmu lagi. Akram terus mengikutinya, langkahnya begitu cepat. Di saat yang sama, Edelweiss berhenti di depan lobi. Dia melihat hujan turun semakin deras. Dia terdiam di sana untuk beberapa alasan. Dia mengira jika Akram tidak lagi mengikutinya. Mana mungkin dia mengikuti aku lagi, aku telah menamparkannya dengan tanganku sendiri. Aku menghinanya, lelaki mengerikan yang tidak berperasaan seperti dia seharusnya marah. Edelweiss menunduk. Dia melihat telapak tangannya yang memerah karena menamparkan Akram begitu kuat tadi. Ada rasa lega di hatinya, seperti ada beban berat yang terangkat, namun di saat yang bersamaan ada rasa sakit yang terasa di sana juga. Dia sangat mengenal tatapan lelaki itu, lelaki paling kesepian di dunia, tatapan yang menunjukkan jika dia menderita dan kesepian. Tatapan yang dahulu meluluhkan hatinya dengan cara yang hebat. Mata itu terlihat semakin dalam dan menyedihkan, bukankah seharusnya kau bahagia? Sudah bersama istrimu, lalu wanitamu yang dahulu aku lihat, dan bahkan sudah memiliki putra yang kau inginkan, tetapi kenapa kau terlihat semakin kurus dan matamu terlihat kosong? Ah, aku tidak peduli, aku sama sekali tidak peduli. Kau sudah merenggut segalanya dariku, aku tidak mau peduli kepadamu lagi. Kau bukanlah siapa-siapa untukku. Edelweiss bergumam sejak tadi. Dia terdiam di sana dan dia belum menyangka jika dia akan bertemu Akram secara kebetulan malam ini. Dengan perasaan kalut, Edelweiss hendak meraih ponselnya untuk segera memesan taksi online. Dia ingin segera pergi dari tempat ini. Dia tidak ingin bertemu lagi dengan Akram, dia ingin segera tidur dan menganggap jika malam ini hanyalah mimpi buruk baginya. Tetapi sebelum ia berhasil mengambil ponselnya, tiba-tiba saja tangan kokoh yang sangat ia kenali melingkar di tubuhnya. Dia dipeluk dari belakang, lalu wajah lelaki itu bersandar di tengkuknya. Kau berani sekali, lepaskan aku bajingan. Geram Edelweiss mencoba melepaskan dirinya, namun tentu tidak berhasil. Dia langsung tahu jika lelaki yang memeluknya ini adalah Akram Granddawn. Dia sangat mengenali sentuhan dan pelukan ini. Bahkan setelah 5 tahun, tidak ada satupun yang dilupakan oleh Edelweiss. Tunggu sebentar, sebentar saja. Aku sangat lelah, tolong jangan pergi sebentar saja, biarkan aku seperti ini. Rasanya aku hampir gila karena merindukanmu, aku harus memelukmu seperti ini agar aku meyakini jika ini adalah kenyataan bukan mimpi. Aku terlalu sering memimpikannya-mu, sehingga aku takut jika ini hanyalah mimpi, jadi tolong. Akram berbicara dengan sangat lembut, terdengar sedikit bergetar. Saat itu suara hujan semakin deras, seolah-olah alam sengaja membuat Edelweiss tidak bisa pergi kemanapun. Edelweiss yang terkejut saat mendengar suara yang begitu lemah itu, kembali menyadarkan dirinya. Dia bukanlah wanita murahan yang bisa diraih dan dipeluk dengan mudahnya oleh lelaki ini. Apa yang telah dilakukan oleh Akram terhadapnya sama sekali tidak bisa ia maafkan. Sudah terlambat Tuan Akram, aku telah melupakanmu,
aku sangat membencimu. Aku tidak ingin berada di sekitarmu. Hanya dengan melihatmu sudah membuatku marah, jadi tolong Tuan jangan mempermalukan diri Tuan, lepaskan aku dan anggap malam ini tidak pernah ada. Edelweiss masih teguh dengan pendiriannya. Dia tidak akan menerima Akram apapun alasannya. Dia mencoba dengan keras menarik tangan Akram yang melingkar di tubuhnya, tetapi tenaganya sama sekali bukanlah sandungan untuk Akram. Lelaki itu terus saja memeluknya, memejamkan matanya dan hanya merasakan hangat tubuh Edelweiss yang sangat ia rindukan itu. Kau adalah segalanya untukku, bukankah aku sudah pernah mengatakannya, jika kau boleh membenciku, tetapi 5 tahun lalu aku pernah bersumpah dengan diriku sendiri, jika kau datang dengan sendirinya di hadapanku, maka saat itu aku tidak akan peduli dengan apapun lagi, aku akan mengejarmu lagi. Aku akan melakukan segalanya untuk melindungimu, bahkan jika itu artinya aku akan menghabisi keluargaku sendiri. Yang aku tahu saat melihatmu hari ini hanyalah satu, ialah aku tidak akan melepaskanmu lagi. Kau tidak boleh pergi dari hadapanku lagi, aku telah melepaskanmu sekali namun kali ini tidak akan lagi. Akram mengatakan sesuatu yang membuat Edelweiss kebingungan. Dia tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh lelaki itu. Membunuh keluarganya demi melindungiku. Apa itu maksudnya? Aku tidak mau tahu. Aku tidak peduli dengan semua alasan, dia sudah menghancurkan aku 5 tahun lalu, tidak akan aku izinkan dia menghancurkan aku untuk yang kedua kalinya. Benak Edelweiss melihat ada taksi di ujung lobi yang nampaknya baru saja menurunkan penumpang. Edelweiss yang mengetahui hanya ada satu kesempatan untuk melarikan itu segera menyentak high heels-nya ke kaki Akram yang membuat Akram secara spontan melonggarkan pelukannya. Dengan kesempatan itu, Edelweiss langsung melepaskan tangan Akram dan berlari secepat mungkin ke arah taksi. Lalu dengan terburu-buru dia masuk dan meminta agar mobil segera melaju. Dia tidak lagi menoleh ke belakang. Sedangkan Akram, yang melihat Edelweiss sudah pergi melarikan diri menggunakan taksi, hanya bisa menatap dengan nanar. Dia langsung meraih ponselnya dan menghubungi Drake. Drake, sepertinya aku akan lebih lama berada di Inggris karena itu segera bawa Matthias ke sini, oh ya aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Akram meminta Drake untuk membawa Matthias ke Inggris bersamanya. Akram juga meminta Drake untuk menyelidiki seluruh informasi mengenai Edelweiss dan tempat tinggalnya sekarang. Untuk sekarang, Akram akan membiarkan Edelweiss. Dia juga harus mengurus rekan bisnisnya yang tentu sedang mencurigainya dengan Edelweiss. Banyak hal yang harus diurus oleh Akram, dan setelah dia bertemu dengan Edelweiss malam ini, dia tahu dia harus segera merebut segala hal yang seharusnya menjadi miliknya dan memberantas musuhnya yang bisa mengancam keberadaan Edelweiss. Malam itu, Edelweiss tidak langsung kembali ke rumah. Dia menunggu di minimarket dekat rumah untuk sementara waktu. Dia tidak ingin ayahnya khawatir dan curiga karena dia pulang terlalu cepat. Aku ingin curhat pada Laila, tapi aku telah terlalu merepotkannya. Tidak mungkin kan lelaki itu akan berani datang ke kehidupanku lagi. Jika itu terjadi maka aku akan dalam masalah besar. Jika dia tahu aku merahasiakan Nathan darinya, maka dia akan memisahkan aku dari Nathan lagi. Aku tidak akan membiarkan itu. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana ini? Edelweiss merasa sangat panik. Dia tidak ingin Akram bertemu dengan Nathan. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Karena jika itu terjadi, maka sudah bisa dipastikan lelaki itu akan murka. Edelweiss tahu sekali jika Akram sangat tidak suka untuk dibohongi. Di tengah kekalutan itu, tiba-tiba saja ada panggilan dari Jaden Smith. Mata Edelweiss langsung melebar karena untuk sesaat dia melupakan mengenai lelaki itu. Halo Jaden. Maafkan aku ya tadi langsung pergi, aku tidak bisa menahan diriku untuk segera melarikan diri. Edelweiss segera meminta maaf. Dia merasa sangat bersalah bagaimana dia melupakan keberadaan Jaden dan pergi begitu saja.
Jaden yang sekarang ini sudah berkendara menuju kediaman Edelweiss terdiam, lalu dia tersenyum lagi. Walau acara makan malam yang sudah ia persiapkan hancur, tetapi dia sudah berani menentang Akram tadi. Kejadian sebelum Jaden berhasil pergi. Saat itu Akram sudah kembali. Wajahnya terlihat sembab, matanya memerah seolah menunjukkan lelaki itu sedang menangis. Jaden masih ditahan oleh para anggota mafianya di tempat itu. Namun segera setelah melihat Jaden, wajah Akram berubah ekspresi. Dia menjadi sangat dingin dan terlihat begitu membenci Jaden. Hentikan usahamu untuk mendekati Edelweiss, dia adalah milikku. Kau akan kulepaskan malam ini, karena nampaknya kau sudah memiliki jasa untuk melindungi Edelweiss selama ini. Tetapi jika kau masih berani mendekatinya, maka aku tidak akan segan-segan lagi. Ucapnya dengan tatapan yang begitu merendahkan dan dingin. Dia hendak berlalu menuju ruangan di mana dia harus menjalin kerjasama dengan tekanan bisnisnya. Tetapi saat Akram hendak pergi, Jaden mencengkeram tangannya dan mengatakan sebuah kebohongan. Tuan Akram, Anda benar-benar sangat percaya diri. Ya, aku tahu Anda bisa melakukan apa saja yang Anda mau. Tetapi 5 tahun bukanlah waktu yang singkat. Anda melepaskan Edelweiss dan Edelweiss telah sangat membenci Anda. Hubunganku dengan Edelweiss sudah akan memasuki jenjang pertunangan. Jika Tuan melukaiku dan keluargaku, maka Edelweiss akan menaruh dendam yang semakin besar kepada Anda. Jadi, cepatlah pergi dari negara ini dan jangan mengganggu kehidupan Edelweiss lagi, Anda hanya akan melukainya dan membuatnya menangis. Jaden kembali memberikan seruan pertentangan kepada Akram. Seluruh ucapannya membuat Akram menghentikan langkahnya dan dia terdiam dengan murka yang begitu hebat. Kau ingin menentangku begitu? Bahkan jika kau sudah menikahi Edelweiss, aku sama sekali tidak peduli, aku tetap akan merebutnya. Kau boleh mengatakan jika kesalahan Edelweiss malam ini adalah bertemu denganku, padahal aku sudah melepaskannya. Aku sudah melihatnya di depan mataku, maka apapun yang terjadi aku akan mengejarnya. Akram kembali membalikkan badannya ke arah Jaden, lalu dia menyeringai dengan tajam. Tangannya dia masukkan ke kantung celananya dan wajahnya terlihat begitu angkuh dengan dagu yang dinaikkan. Akram sedikit lebih tinggi dari Jaden, sehingga dia bisa menatapnya dengan penuh intimidasi dan merendahkan. Pergilah dan lakukan segala usahamu, aku akan menunjukkan kepadamu jika seluruh usahamu akan sia-sia, kau akan melihat kekalahanmu di depan matamu untuk yang kedua kalinya. Bisik Akram menyeringai. Dia sangat yakin jika dia bisa merebut Edelweiss lagi, dan itu sudah menjadi kepastian yang ada di benaknya. Jaden Smith seharusnya gentar dan takut, tetapi kali ini dia tidak akan melarikan diri dan berdiam diri. Dia tahu, jika Edelweiss berada di sisi Akram, maka Edelweiss akan berakhir menjadi tawanan lagi, karena musuh Akram terlalu banyak dan hampir seluruh dari musuhnya merupakan orang-orang berkuasa yang sangat penting. Itu artinya, background keluarga Edelweiss yang berasal dari keluarga sederhana akan menarik seluruh musuh itu untuk menghancurkan Edelweiss. Karena Edelweiss adalah sasaran empuk, mengapa keberadaan Matthias begitu aman dan bisa dipublikasikan? Tentu saja karena seluruh orang mengetahui jika Matthias adalah anak Akram Granddawn dan Firestone. Yang dimana Matthias memiliki kedudukan yang sudah kuat sejak ia lahir. Para elit memiliki sekutu sendiri, dan keluarga Stone merupakan salah satu keluarga yang memiliki kedudukan yang kuat. Jadi, jika musuh-musuh Akram secara sembarangan hendak menculik Matthias, maka bukan hanya Akram saja musuhnya, akan tetapi seluruh keluarga Stone, seluruh rekan bisnis Stone, dan seluruh sekutu keluarga Stone. Itulah alasan mengapa Akram harus melepaskan Edelweiss. Jika dia membiarkan Edelweiss tetap berada di sisinya, maka cepat atau lambat seluruh musuhnya akan tahu jika Edelweiss adalah ibu dari Matthias, maka dua orang itu akan dalam bahaya besar. Tetapi kali ini Akram sedang sangat egois.
Seperti yang ia katakan, dia akan merebut Edelweiss dan akan melindunginya bagaimanapun caranya, walau sebenarnya hal itu tetap akan sulit untuk dilakukan. Baiklah Tuan Akram, kali ini kita lihat siapa yang akan menjadi pemenangnya. Apapun yang Tuan akan lakukan, aku tidak akan lagi melepaskan Edelweiss, aku akan tetap berada di sisinya. Saya permisi. Jaden Smith memberikan keputusan terakhirnya. Bahkan jika itu adalah Akram Granddawn, dia sama sekali tidak peduli. Dia tidak akan terima jika Edelweiss bersama Akram, maka nyawa Edelweiss bisa melayang kapan saja dan wanita yang sangat ia cintai itu akan menderita setiap harinya. Kembali ke situasi di mana Jaden sedang menghubungi Edelweiss. Maafkan aku ya Edelweiss, aku sampai berbohong seperti itu kepadanya, aku hanya tidak rela dia menyakitimu lagi. Jaden memberitahukan semuanya kepada Edelweiss. Hal itu membuat Edelweiss terdiam dan tatapan matanya kembali melihat ke arah hujan yang turun dengan lebat di luar. Tidak apa Jaden, kau benar aku akan menderita berada di sisinya, aku tidak mau lagi berada di sisinya. Aku akan menolaknya setiap kali dia datang, aku tidak akan luluh dan peduli kepadanya lagi. Edelweiss berbicara dengan nada yang kembali bergetar. Dia tidak memberitahukan hal ini kepada Jaden, jika yang membuatnya sangat marah dan menderita bukanlah karena ia bersama Akram Granddawn. Akan tetapi karena Akram meninggalkannya begitu saja, dan menyakitinya dengan begitu hebat. Jaden tidak tahu jika lelaki yang ia kira menyiksa Edelweiss dan membuat Edelweiss menangis itu selalu memiliki sisi lembut khusus untuk Edelweiss. Edelweiss, tenang saja aku akan melindungimu sekuatku, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan menuju rumahmu sekarang, aku ingin melihat kau dalam keadaan baik-baik saja. Jaden merasa semakin bertanggung jawab untuk melindungi Edelweiss. Dia tidak akan membiarkan Akram menyakiti wanita ini lagi. Tidak perlu Jaden, aku ingin sendirian malam ini, aku juga tidak ingin ayahku khawatir, kita bisa bertemu lagi, aku akan segera menghubungimu. Balas Edelweiss mematikan panggilan itu. Dia tidak ingin diganggu siapapun sekarang, dia ingin sendirian dan menenangkan dirinya. Di kediaman Jaden, ibu Jaden sudah sangat tidak sabar ketika mendengar putranya akan kencan malam ini. Kesabarannya membuatnya menyelidiki mengenai wanita yang menjadi kekasih Jaden itu. Namun fakta yang ia ketahui membuatnya sangat kecewa. Apa katamu, wanita yang dekat dengan Jaden sekarang adalah wanita yang sudah memiliki anak di luar nikah. Aduh kepalaku, aku bisa mati berdiri jika Jaden bersama dengan wanita seperti itu. Jaden seharusnya bersama wanita yang baik bukan wanita yang memiliki anak haram. Ibu Jaden itu hampir saja pingsan. Dia tidak ingin Jaden bersama wanita itu. Dia langsung yakin jika wanita itu bukanlah wanita baik-baik. Malam itu nampaknya terasa begitu panjang. Hujan semalaman membuat suasana menjadi dingin dan nampak sendu. Edelweiss sudah kembali ke rumah dan dia bermimpi buruk. Setelah 5 tahun penuh, dia kembali bermimpi jika dia kembali ke villa di mana banyak sekali kenangan yang ingin ia lupakan. Setiap kenangan yang membuat hatinya sakit, segalanya terlihat dengan sangat jelas di mimpinya. Saat-saat di mana Edelweiss benar-benar membutuhkan Akram namun lelaki itu tidak pernah datang, rasa sepi dan sakit itu seolah menyeruak kembali terasa seperti baru terjadi kemarin. Ibu. Apakah ibu sakit? Tadi malam ketika semua orang sudah tidur, Nathan masuk ke dalam kamar ibunya dan tidur memeluk ibunya. Nathan tidak suka dengan suara petir yang menurutnya sedang marah-marah di luar rumah. Jadi agar dia tidak terlihat lemah karena menangis, Nathan memutuskan agar dia tidur bersama ibunya saja. Tetapi saat pagi-pagi, Nathan malah mendapati ibunya nampaknya keringat dingin, dan bermimpi buruk. Tangan mungil Nathan mengusap air mata ibunya yang mengalir di pipinya. Hal itu membuat Nathan ikut menangis. Ibu, apakah ada yang memarahi ibu? Kenapa menangis?
Nathan tidak bisa menahan tangisnya. Dia sangat tidak suka melihat ibunya menangis. Petir mengerikan tadi malam tidak mampu membuatnya menangis, namun ketika melihat ibunya menangis di saat tidur langsung membuatnya menangis dengan hebat dalam sekejap. Tangisan Nathan yang sudah terbangun dan duduk di sisi ibunya itu membuat Edelweiss terbangun. Saat ia bangun, rasa sesak di dadanya terasa sangat perih sampai dia harus mengusap dadanya untuk meringankan rasa sakit itu. Nathan, kenapa menangis? Apakah kau bermimpi buruk sayang? Edelweiss langsung panik dan duduk. Dia memeluk putranya yang menangis dengan hebat itu. Huhu. Aku melihat ibu menangis saat tidur, apakah ibu baik-baik saja? Apakah ibu dimarahi seseorang? Kenapa ibu menangis? Nathan akhirnya mengatakan alasannya menangis, walau dia menjawabnya dengan sedikit terbata-bata dan menahan tangisannya sekarang. Ibu menangis. Edelweiss terkejut juga. Dia langsung melihat ke sisi sampingnya di mana di sana ada kaca besar yang langsung menunjuk jika wajahnya terlihat sembab dan nampaknya dia memang menangis dalam tidurnya. Mata Edelweiss melebar. Dia segera memeluk Nathan dengan erat. Aku sungguh menangis lagi, tanpa aku sadari. Aku benci bagaimana lelaki itu sangat penting dalam hidupku. Aku tidak boleh terus merasakan perasaan ini, aku harus membuang dan melupakannya, aku harus membencinya seperti yang aku sudah katakan. Edelweiss kembali merasakan rasa sedih yang tidak bisa dia jelaskan. Mungkin karena hubungannya dengan Akram adalah perasaan cinta yang pertama dan terlalu dalam membuatnya tidak bisa lupa dan menghapuskan petasannya. Nathan, sudah ya sayang, tidak perlu menangis. Nathan kan sudah besar sekarang bisa melindungi ibu, kakek dan nenek. Edelweiss berbicara dengan nada yang bergetar. Dia memeluk putranya seolah memenangi Nathan, namun yang terjadi sebenarnya adalah Edelweiss butuh ditenangkan jadi dia memeluk anaknya begitu lama dan mencoba memikirkan cara bagaimana agar Akram tidak akan datang lagi ke dalam hidupnya. Tentu saja ibu, aku akan melindungi ibu, kakek dan nenek, aku tidak akan menangis dan cengeng lagi. Aku akan menjadi lelaki yang sangat kuat dan hebat. Nathan yang mendengar ucapan ibunya langsung berdiri di atas kasur. Dia yang masih terlihat sangat mungil dan memilih pipi yang tembem berbicara seperti orang dewasa dan bersikap sok kuat. Hal itu membuat Nathan terlihat semakin lucu. Ibu percaya sama Nathan. Kalau begitu, sekarang Nathan harus mandi, kita sudah terlambat, ibu harus mengajar pagi ini. Edelweiss langsung mengusap air mata anaknya yang menggemaskan itu. Setelah itu, kesibukan pagi hari yang biasa terjadi akhirnya meramaikan rumah itu lagi. Setelah beberapa saat, Nathan sudah diantar oleh kakeknya ke PAUD, sedangkan Edelweiss sudah tiba di sekolah seni di mana dia diberikan kesempatan untuk mengajar tari balet atas rekomendasi Laila. Dia mengajar anak-anak kecil yang memang dipersiapkan sejak dini untuk menjadi penari balet profesional. Di saat kelas pertama sudah usai, Edelweiss hendak mempersiapkan kelas berikutnya. Namun saat itu tiba-tiba saja ada yang mengetuk ruangan. Edelweiss, ibu pengurus memanggilmu ke ruangannya sekarang. Seorang guru di sekolah seni itu ternyata datang diperintahkan oleh pihak pemilik sekolah yang juga mengurus sekolah ini secara pribadi ke ruangannya. Hal itu membuat Edelweiss mengernyitkan dahinya. Tampilannya sekarang ini terlihat mengepal rambut dengan rapi seperti layaknya seorang penari balet yang sedang latihan. Dia terlihat sangat segar dan cantik, walau matanya masih terlihat sedikit sembab karena menangis tanpa sadar dalam mimpinya semalam. Ada apa ya? Tidak biasanya ibu pengurus memanggilku ke ruangannya, astaga. Momen seperti ini selalu saja membuat jantung berdebar-debar. Seru Edelweiss pelan. Dia merasa tegang karena menduga mungkin saja dia telah melakukan sebuah kesalahan sampai harus dipanggil ke ruangannya. Dengan hati yang kalut, Edelweiss mengatur pernafasannya. Dia memejamkan matanya terlebih dahulu lalu dia segera mengetuk ruangan itu. Tok, tok, tok. Masuk.
Terdengar suara ibu pengurus yang langsung mempersilahkan Edelweiss masuk. Saat itu Edelweiss langsung tersenyum dengan sangat ramah dan saat ia masuk ke dalam ruangan matanya segera membulat dan ekspresi marahnya terlihat lagi. Bagaimana tidak, lelaki yang ia pikirkan semalaman yang sedang ia cari cara agar tidak bertemu dengannya lagi, sekarang ini sedang berada di ruangan pemilik sekolah ini. Kau, geram Edelweiss mencengkeram tangannya. Saat itu Akram tersenyum bahagia sekali. Dia senang akhirnya melihat Edelweiss lagi. Dia sengaja langsung datang ke tempat kerja Edelweiss. Bagaimanapun caranya Akram akan mengejar wanita ini lagi. Dengan rencana-rencana yang sudah tersusun di kepalanya secara sistematis. Hampir saja Edelweiss marah ketika melihat Akram malah tersenyum keringanan seperti itu. Namun dia tahu jika dia marah maka mungkin dia akan kehilangan pekerjaan ini hari ini juga. Jadi, dia menahan irinya. Hanya dalam waktu singkat akhirnya Edelweiss mengetahui jika Akram pagi ini telah memberikan sumbangan yang begitu besar ke sekolah ini. Padahal sekolah ini sama sekali tidak membutuhkan sumbangan. Ibu pengurus juga meminta agar Edelweiss secara langsung memberikan tur sekolah kepada Akram. Edelweiss tentu saja hendak menolak, namun dia tidak akan bisa melakukan itu sekarang, apalagi dia juga memiliki hal yang harus ia berikan kepada Akram. Mungkin ini adalah kesempatan untukku bisa mengatakannya, aku harus tegas menolak dia. Aku juga harus mengembalikan cek yang ia berikan kepadaku 5 tahun lalu. Aku akan menunjukkan jika aku sangat baik-baik saja dan bahagia tanpanya. Benak Edelweiss sekarang ini dengan sopan berpura-pura tidak mengenali Akram dan hendak membawanya tur di sekolah ini. Mari Pak, saya akan memberikan informasi mengenai sekolah ini sembari menunjukkan kepada Anda. Edelweiss bersikap profesional. Hal itu membuat Akram malah semakin bersemangat. Dia langsung berdiri dan mengikuti Edelweiss. Sudah lama sekali, aku tidak melihat wajah itu. Melihatnya lagi pagi ini membuatku benar-benar sangat bahagia. Aku sudah tidak peduli dengan apapun lagi, dia adalah kebahagiaanku dan aku tidak akan lepas lagi. Baiklah Akram, mari kita lancarkan rencana-rencana jitu untuk merebutnya lagi. Akram menyalakan semangat juangnya untuk menunjukkan jika dia masih sangat mencintai Edelweiss. Kali ini, Akram tidak akan membuang kesempatan emas ini. Bagaimana kabarmu? Apakah kau sudah melakukan segala sesuatu yang ingin kau lakukan selama 5 tahun ini? Akram berbicara dengan sangat bersemangat. Dia berjalan beriringan dengan Edelweiss, walau Edelweiss selalu saja mencoba berjalan lebih cepat agar dia tidak berjalan beriringan dengannya. Ini adalah ruangan latihan yang digunakan oleh pelajar dasar, selanjutnya saya akan membawa Tuan ke gedung utama di mana biasanya diadakan ujian kelulusan. Edelweiss tetap berbicara dengan formal. Dia menunjukkan jika saat ini dia hanya melakukan apa yang diminta oleh ibu pengurus. Dia tidak ingin ada percakapan personal yang terjadi. Langkah kaki Edelweiss semakin cepat di mana Akram kembali berjalan di sisinya. Tetapi tentu saja Akram mengikutinya dengan mudah. Oh ya, di waktu senggang aku akan pergi ke villa tempat kita bersama dulu, di sana aku sering belajar memasak sup tahu buatanmu, tapi rasanya sangat tidak enak. Aku bertanya-tanya sebenarnya apa yang kau taruh di dalam sup itu, Membayangkannya saja sudah membuatku lapar. Akram masih saja mencoba membuka pembicaraan dengan Edelweiss, padahal dia sangat payah dalam hal percakapan seperti ini. Edelweiss tetap diam saja. Dia mencengkeram tangannya dan nafasnya menjadi berat. Dia merasa Akram sangat menyebalkan karena berbicara seolah mereka masih dekat. Mereka masih berjalan dan sekarang sedang melewati taman yang di jam sekarang pasti masih kosong. Oh ya, aku juga merawat bunga yang berada di taman belakang, katamu kau suka bunga itu, aku jadi ingat pernah membeli bunga yang sangat banyak untukmu, apakah kau masih suka dengan bunga? Haha, kau harus melihat di belakang villa,
di sana sudah semakin cantik karena tamannya sudah tertata rapi. Aku juga sudah memperbaiki kursi panjang yang biasanya kau duduki di dekat pohon, juga. Akram bersemangat sekali menceritakan apa yang sudah ia lakukan, bagaimana setiap weekend dia akan membawa Matthias ke villa dan mengajaknya berkebun. Akram mempelajarinya dari beberapa jurnal, jika mendidik anak akan lebih disarankan langsung beradaptasi dengan alam, jadi Akram belajar dengan keras untuk memberikan yang terbaik untuk Matthias. Juga mengobati rindunya yang selama ini semakin besar terhadap Edelweiss. Villa itu adalah tempat seluruh kenangan yang sangat berharga bagi Akram. Mendengar cerita Akram dan bagaimana lelaki itu sangat bersemangat menceritakannya membuat Edelweiss semakin diam. Dia berhenti melangkah di mana Akram secara tidak sengaja melangkah lebih dulu. Akram menyadari jika Edelweiss berhenti dan dia segera membalikkan badannya untuk melihat Edelweiss yang saat ini sedang menunduk dan nampak nafasnya terlihat berat. Sesaat kemudian, Edelweiss langsung mengangkat wajahnya dan menatap tajam ke arah Akram. "Tuan, tolong jangan berbicara terlalu banyak dengan saya. Saya mau membawa Tuan berkeliling karena rekomendasi oleh ibu pengurus, saya sama sekali tidak tertarik dengan kehidupan pribadi Tuan." "Oh ya, tadi malam saya lupa mengatakan ini karena terlalu syok dan kesal. Saya mau mengatakan jika saya tidak akan pernah mau kembali dan mengenal Tuan lagi. Saya tidak akan pernah menerima Tuan dengan alasan apapun lagi, jadi hentikan saja semua ini, karena perlakuan Tuan ini hanya akan membuat saya semakin benci. Jangan menghancurkan kebahagiaan saya yang sudah berpisah dari Tuan selama ini, jangan membawa mimpi buruk lagi kepada saya. Ini saya membawa cek yang Tuan berikan 5 tahun lalu, saya kembalikan, saya tidak menggunakannya sama sekali. Saya hanya ingin segala urusan dengan Tuan usai dan di masa depan tidak akan pernah memiliki urusan apapun lagi." Edelweiss mengulurkan tangannya yang sudah membawa cek kosong yang diberikan oleh Akram 5 tahun lalu. Akram yang mendengar semua itu terdiam. Tatapannya semakin dalam dan dia menghela nafasnya berat. Seharusnya jika mendengar perkataan itu dari orang lain maka dia akan sangat murka karena harga dirinya terluka, tetapi mendengar itu dari Edelweiss malah membuatnya sangat sedih dan terluka. Mata mereka bersitatap di mana mata kemarahan Edelweiss itu kembali melemah dan tatapan kerinduan yang sebenarnya terlihat. Hal itu membuat Edelweiss mengernyitkan dahinya dan langsung mengalihkan pandangannya, agar dia tidak lagi melihat mata kesepian lelaki yang ada di hadapannya ini. "Selama 5 tahun aku selalu bermimpi tentangmu, Aku selalu berharap semesta mempertemukan kita lagi karena hal itu akan menjadi pertanda jika kau memang ditakdirkan untukku. Sekarang pun aku masih tidak menyangka kau tiba-tiba ada di hadapanku, aku takut tertidur karena takut jika aku bangun maka semuanya hanyalah mimpi." Suaranya begitu lembut, sampai menggetarkan hati. Angin berhembus lembut melewati mereka. Edelweiss terdiam. Tentu saja dia sendiri tahu jika perasaannya kepada lelaki ini sama sekali tidak luruh, tetapi di saat yang bersamaan kekecewaan dan kemarahannya juga tidak luruh. "Aku tidak boleh goyah. Aku harus memberikan jarak, penderitaan dan rasa sepiku saat hamil dan melahirkan sendirian, aku tidak akan melupakannya. Lelaki ini berkhianat dariku ketika aku hamil." Benak Edelweiss masih sangat yakin dengan apa yang ia lihat 5 tahun lalu, di mana Akram memangku seorang gadis berparas cantik. Saat itu hatinya begitu hancur, dan dia merasa itu adalah titik terendah dalam hidupnya. Edelweiss tidak akan mau merasakan itu lagi, perasaan di mana dia merasa tidak berguna dan dihancurkan begitu saja oleh Akram. Edelweiss yang sudah menata hatinya untuk terus menolak dan menjauhi Akram mengangkat wajahnya lagi. Dia menatap mata kesepian lelaki itu lagi. "Maka, biarkanlah ini semua menjadi mimpi Tuan, saya sungguh tidak mau melihat Tuan lagi. Ini cek yang Tuan berikan." Edelweiss langsung menarik tangan Akram dan memberikan cek itu secara paksa.
Lalu dia menundukkan tubuhnya sebagai pertanda jika mereka sudah menjadi orang asing sekarang. Saya permisi, nampaknya Tuan tidak memiliki keinginan untuk melakukan tur di sini, saya masih memiliki pekerjaan. Seru Edelweiss dengan wajah yang dingin segera undur diri dan pergi dari tatapan Akram. Akram sudah mempersiapkan dirinya atas seluruh penolakan Edelweiss. Dia tahu wanita itu sangat keras kepala dan tentu tidak akan menerimanya dengan mudah. Tetapi sungguh, setiap perkataan Edelweiss, layaknya sebuah panah yang menghujamnya. Seandainya kau tahu mimpi burukku lebih mengerikan dari yang kau duga, seandainya kau tahu ketika bermimpi begitu buruk, saat aku mengingatmu maka hatiku menjadi tenang namun aku begitu kesepian sampai rasanya sesak dan hampa. Suaranya pelan seperti hembusan angin. Dia melihat Edelweiss berjalan semakin jauh. Saat menyadari itu hatinya tersentak lagi dan ada rasa ketakutan yang mengerikan di hatinya. Dia takut Edelweiss tidak terlihat lagi olehnya jadi dia mengejar wanita itu. Aku tidak akan menyerah. Geramnya lalu. Matthias. Serunya cukup nyaring di mana hal itu membuat Edelweiss terdiam dan waktu baginya seolah berjalan pelan. Malam ini dia akan tiba di sini, jika kau mau aku akan membawamu menjemputnya di bandara, dia itu sangat cengeng tapi sok kuat, dia pasti akan sedih jika aku tidak menjemputnya malam ini. Jadi, ayo kita pergi bersama menjemput Matthias, anak kita. Seru Akram menggunakan kartu asnya, di mana kartu asnya adalah Matthias Grandaun, putranya yang selamanya akan menjadi penghubung antara dirinya dan Edelweiss. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.